Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refaudina dengan NIM 12140200145 dari kelas KPI 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Administrasi Dakwah. Yang pertama itu mengenai peran administrasi dakwah dalam meningkatkan pengelolaan dakwah. Pada dasarnya, administrasi dakwah bukan hanya sekedar kegiatan berdakwah, seperti yang dilakukan di tempat acara keagamaan yang terdapat di lembaga agama maupun di kantor Kementerian Agama yang lainnya. Namun, pada hakikatnya, administrasi dakwah adalah suatu ilmu tentang penyelenggaraan dakwah Islam di masjid atau tempat dakwah Islam yang lainnya, dengan harapan tercapainya suatu tujuan dari dakwah itu sendiri di tempat-tempat penyelenggaraan keagamaan tersebut. Dalam berdakwah, seperti telah kita ketahui bersama, merupakan salah satu faktor penentu kemajuan sebuah umat muslim. Apabila sistem keagamaan dalam berdakwah bagus, maka kemungkinan agama Islam di negara itu juga semakin bagus dan maju. Akan tetapi, apabila sistem dari berdakwah kurang bagus, maka kemajuan umat muslim di negaranya pun juga kemungkinan besar kurang maju. Dengan sistem dari berdakwah yang bagus, diharapkan penduduk suatu negara memiliki kemampuan yang lebih dan memiliki moral yang lebih bermartabat, serta memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun perbedaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Adapun peran penting yang dilakukan administrasi dakwah dalam meningkatkan pengelolaan dakwah. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning kegiatan dakwah, yang dimana suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, serta mencapai tujuannya. Perencanaan itu merupakan suatu langkah persiapan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mencatat dan menganalisis data, serta merumuskan keputusan. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Pada dasarnya, pengorganisasian ini termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan suatu hubungan kerja antar personal dalam suatu kegiatan organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan fungsi perencanaan. Dalam perencanaan, dilakukan perencanaan pengelompokan bidang-bidang kerja dalam ruang lingkup kegiatan tertentu. Pengelompokan bidang kerja ini harus dapat menciptakan hubungan kerja yang jelas, agar antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, serta masing-masing bidang tersebut saling melengkapi sehingga tidak terjadi tumpang tindih, dan tujuan yang diharapkan itu akan dapat tercapai segera. Yang ketiga, ada pemberian bimbingan atau konseling. Langkah awal dalam pemberian bimbingan adalah mencari sumber permasalahan yang utama, sehingga permasalahan lain yang berkaitan dengan masalah utama tersebut dapat ikut terpecahkan. Bila perlu melakukan pengoreksian, maka pengoreksian tersebut harus ditujukan bagi kepentingan organisasi, bukan untuk mencari kesalahan dari seseorang. Yang keempat, ada pengordinasian atau coordinating. Pengordinasian ini dibutuhkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pekerjaan, pelimpahan wewenang, dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam organisasi. Dengan demikian, dapat diciptakan hubungan serasi antar semua orang yang terlibat dalam organisasi. Karena itu, diperlukan tindakan pengordinasian yang efektif agar kegiatan yang ada tidak berdiri sendiri-sendiri. Yang kelima, ada pengkomunikasian. Yang keenam, ada pengontrolan. Pengontrolan ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengontrolan yang dilakukan secara langsung dilakukan melalui kegiatan pengawasan di tempat. Adapun pengontrolan yang dilakukan secara tidak langsung adalah pengontrolan yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan, pemberian instruksi melalui surat edaran, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada penilaian atau evaluasi. Penilaian sebaiknya dilakukan secara berkala,
sehingga dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan pada semua bidang administrasi. Penilaian ini juga harus didukung oleh fakta-fakta yang dapat membawa ke arah perubahan yang positif, serta memberikan cara terbaik untuk membuat keputusan. Unsur objektivitas penilaian juga turut berperan dalam memberikan penilaian. Selain itu, penilai harus memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik penilaian yang baik, bersedia menerima kritikan konstruktif dari pihak yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada mengenai format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman modern. Di era globalisasi, dakwah merupakan sosok yang harus mampu menciptakan teori-teori dakwah. Ia dapat melakukan melalui kegiatan ilmiah yang dapat memberikan konsep dan generalisasi baru yang diangkat dari penemuan ilmiah atau fakta-fakta sosial yang berkembang. Agar tidak menjadi makanan empuk, umat Islam harus mampu mempersiapkan diri di era globalisasi. Mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara jujur harus kita akui bahwa umat Islam saat ini dalam kondisi yang lemah. Sumber daya manusia masih rendah dan kurang siap dalam menghadapi era global. Selain itu, harus pula mempersiapkan berbagai perangkat atau elemen dakwah. Karena itu, dai harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama itu, kompetensi substantif adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kompetensi metodologis merupakan kemampuan membuat peta dakwah, merencanakan dan operasionalnya, dan penguasaan teknologi komunikasi modern. Yang ketiga, kompetensi dalam bidang penguasaan teknologi komunikasi modern menyangkut kemampuan dalam penggunaan teknologi sebagai media dakwah. Dalam kompetensi substantif tidak ada bedanya antara dai tempo dulu dengan dai di era globalisasi. Sedangkan menyangkut kompetensi metodologis dan penguasaan teknologi komunikasi modern, dai saat ini dituntut untuk menguasai kecenderungan arah globalisasi, mengetahui dan menguasai budaya-budaya asing, namun tetap istiqomah dengan budaya Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.